apa kabar kawan pajak? Senang sekali saya Lisa yang akan menyapa kawan pajak dalam beberapa menit ke depan di acara Ojak Obrol Pajak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mekanisme pemeriksaan pajak di masa pandemi. Nah, kali ini saya telah ditemani oleh narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Bapak Kadar Rahmawan. Selamat datang Pak. Ya, apa Mbak kabar? Lisa, baik Mbak Lisa. Bapak kan selaku Kepala Seksi P3 ya Pak? Betul. Yaitu dari pemeriksaan, dulu, penilaian, dan penagihan. penagihan. Ya. Apa aja sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan sekilasnya aja nih Pak. Ya. Tugas dan fungsi dari Seksi P3 di suatu kantor pelayanan pajak. Ya, baik Mbak Lisa, terima kasih. Dapat saya jelaskan kalau P3 ini ya tidak jauh dari ketiga fungsi gitu ya. Jadi meliputi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan. Nah, ini tugasnya apa? Yaitu melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan, yaitu dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, serta melakukan pelaksanaan tindakan penagihan. Bisa juga dalam proses tindakan penagihan itu kita memproses penundaan atau memproses angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak dan melakukan pengolahan administrasi, penetapan dan penerbitan produk hukum pemeriksaan, penilaian, dan penagihan. Nah, terkait pembahasan kita pada hari ini terkait pemeriksaan, mungkin yang terkait itu adalah yang pertama adalah Seksi P3 itu bertugas untuk menyusun perencanaan dan pengolahan kegiatan pemeriksaan. Terus apalagi menyusun usulan konsep pemeriksaan khusus berdasarkan analisis resiko. Terus juga membuat konsep surat perintah pelaksanaan pemeriksaan. Jadi sebagai istilahnya kayak semacam surat tugas bagi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Yang di situ disebutkan surat perintahnya dalam rangka apa tujuannya, misalnya menguji kepatuhan ataupun tujuan lain, bisa satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak teks maupun untuk satu masa atau tahun pajak gitu. Mungkin itu sekilas untuk tugas saya di Seksi P3 gitu. Baik Pak. Namun kan pada episode kali ini kita akan mungkin lebih fokusnya ke pemeriksaan ya Pak ya. Baik, ya. Mungkin kawan pajak di rumah nih perlu tahu nih Pak, apa sih pemeriksaan itu? Ya, jadi gini Mbak Lisa, kalau namanya pemeriksaan ini suatu proses gitu ya. Proses apa? Jadi serangkaian tindakan gitu ya, untuk apa? Untuk mengumpulkan data, terus mengolah dan juga mengumpulkan bukti. Nah, siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan ada pemeriksa yang harus dilakukan secara objektif dan profesional. Nah, dari situ juga untuk pelaksanaan pemeriksaan itu kita ada namanya standar pemeriksaan. Jadi dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Untuk apa tujuannya pemeriksaan itu? Yang tadi pernah saya jelaskan itu untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan di bidang perpajakan gitu. Itu tentang pemeriksaan sekilas ya. Jadi tadi dapat saya tarik sedikit, mungkin tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak itu pertama menguji kepatuhan. Betul. Dan yang kedua itu dalam rangka tujuan lain ya Pak ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak, kenapa ya Pak seorang wajib pajak bisa dilakukan pemeriksaan? Nah, kalau pemeriksaan kan tadi ada dua ya tujuannya. Yang pertama menguji kepatuhan. Nah, ini dalam rangka menguji kepatuhan itu apa sih yang menyebabkan bisa diuji kepatuhan wajib pajak? Ya mungkin kita bicara dulu terkait ini ya Mbak ya Pak, self assessment gitu ya. Jadi prinsip undang-undang perpajakan kita itu mengandung sistem self assessment. Jadi wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan SPT-nya secara mandiri. Nah, tugas Fiskus adalah untuk menguji dalam bahasa sederhananya gitu ya, kebenaran dari pelaporan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut. Nah, untuk pemeriksaan itu sendiri ada yang sifatnya pemeriksaan yang
pasti akan diperiksa dari SPT itu. Contohnya apa? Misalnya wajib pajak menyampaikan SPT tahunan lebih bayar. Nah, itu pasti akan kita periksa, dan itu juga sesuai amanat undang-undang itu pasal 17D, 17B itu jangka waktunya adalah 12 bulan gitu. Nah, terus yang lainnya kenapa wajib pajak bisa diperiksa? Ini yang dapat kita lakukan, misalnya wajib pajak menyampaikan SPT yang rugi gitu. Atau misalkan wajib pajak melakukan perubahan metode pembukuan atau metode penilaian aktiva kembali untuk tujuan perpajakan. Ataupun bisa juga wajib pajak yang terpilih dilakukan pemeriksaan. Karena apa? Karena menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Ataupun juga misal wajib pajak yang mungkin dia terlambat menyampaikan SPT ataupun tidak menyampaikan SPT dan sudah ditegur, dan kita pilih berdasarkan analisa resiko gitu. Mungkin seperti itu yang kriteria kita pemeriksaan itu untuk menguji kepatuhan. Nah, kalau misalkan untuk tujuan lain, kenapa wajib pajak diperiksa? Ya misalnya wajib pajak mengajukan permohonan pencabutan NPWP atau pencabutan PKP, itu bisa kita lakukan pemeriksaan juga seperti itu mungkin. Jadi terdapat beberapa klausal ya Pak ya, untuk bisa wajib pajak bisa dilakukan pemeriksaan. Betul. Nah, mungkin kawan pajak yang di rumah juga belum tahu nih Pak, apakah semua pegawai pajak di suatu kantor pelayanan pajak bisa melakukan pemeriksaan Pak? Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan itu sendiri itu dilaksanakan oleh fungsional pemeriksa pajak, itu terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, sementara kalau untuk tujuan lain itu bisa dibentuk oleh pertimbangan kepala kantor, yaitu melalui CAP, penerbitan petugas pemeriksa pajak. Jadi sebenarnya untuk pemeriksaan ini harus dilakukan oleh pegawai yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup. Makanya kita ada namanya standar pemeriksaan. Gitu. Betul, standar umum. Jadi ada dilakukan oleh pegawai yang memiliki keterampilan dan pendidikan cukup, terus juga taat kepada peraturan perundang-undang perpajakan, terus pegawai tersebut juga jujur ya, yang penting beliau dalam melaksanakan tugas ya selalu mengutamakan kepentingan negara. Jadi ya harus dilakukan kalau dari tadi tujuan pemeriksaan juga oleh pegawai yang profesional, ada sudah terlatih untuk melakukan pemeriksaan pajak gitu. Jadi tidak sembarangan semua pegawai dapat melakukan pemeriksaan ya Pak? Betul, seperti itu Mbak Lisa. Baiklah Pak, mungkin kita sudah berada di penghujung acara Pak. Nah, ini mungkin pertanyaan inti dari episode kita kali ini, yaitu pertanyaannya, apakah ada perbedaan Pak dari prosedur pemeriksaan yang dilakukan sebelum pandemi dan selama pandemi? Ya, jadi mungkin dapat saya sampaikan Mbak Lisa, kalau pemeriksaan itu kan tadi serangkaian tindakan ya untuk mengumpulkan atau mengolah data, keterangan atau bukti. Jadi dalam pemeriksaan ini ada namanya proses ya, jadi proses pengujian, terus juga ada proses dari penyampaian SPHP sampai ke pembuatan laporan. Nah, dalam proses pengujian tentunya pemeriksaan ini kan baik itu pemeriksaan lapangan ataupun pemeriksaan kantor. Nah, ada kewajiban pemeriksa untuk memberitahukan pelaksanaan pemeriksaan kepada wajib pajak atau memanggil dalam hal dilakukan pemeriksaan kantor kepada wajib pajak. Nah, dalam masa pandemi ini ya kita sesuaikan lah, mungkin wajib pajak juga ada yang WFH, yaitu juga sesuai dengan kebijakan dari pemerintah ya, ada yang WFH atau WFO gitu kan. Nah, untuk memfasilitasi hal tersebut, jadi misalkan dalam proses tadi pemanggilan, jadi pemeriksa memberitahukan kepada wajib pajak atau pemanggil wajib pajak dalam hal pemeriksaan kantor itu SP2-nya ya, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan itu bisa disampaikan langsung ataupun melalui misalkan faksimiil atau email yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ada kewajiban pemeriksa untuk mengadakan pertemuan dengan wajib pajak. Nah, pertemuan ini kan kalau sebelum pandemi itu dilaksanakan secara langsung ya.
Kalau pemeriksaan lapangan mungkin kita datang ke atau dilakukan di kantor atau tempat kedudukan atau tempat tinggal wajib pajak. Atau pemeriksaan kantor itu wajib pajak kita panggil ya datang ke kantor gitu ya. Nah, dalam masa pandemi pertemuan antara pemeriksa dengan wajib pajak ini sebelum pertemuan itu mungkin bisa disampaikan dulu atau dikoordinasikan antara pemeriksa dengan wajib pajak untuk menyepakati tata caranya, apakah mau langsung tatap muka mungkin dengan menetapkan semacam kalau sekarang protokol COVID prokes ya yang ketat ya, atau yang kedua bisa disepakati misalnya melalui video conference atau Zoom gitu untuk pertemuan pertama. Kenapa harus ada pertemuan antara pemeriksa dengan wajib pajak? Jadi ada kewajiban pemeriksa untuk ini Mbak Lisa, yaitu yang pertama itu pemeriksa harus menjelaskan apa sih alasan dan tujuan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Terus juga yang kedua dalam pertemuan tersebut dijelaskan hak dan kewajiban wajib pajak apa dalam pelaksanaan pemeriksaan. Terus juga harus diberitahukan kepada wajib pajak oleh pemeriksa bahwa wajib pajak bisa mengajukan semacam hak wajib pajak untuk mengajukan quality assurance ketika misalkan dalam risalah pembahasan itu terdapat dispute ataupun hal yang belum disepakati antara pemeriksa dengan wajib pajak. Dan juga pada saat pertemuan juga dijelaskan tentang kewajiban wajib pajak untuk memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan. Nah, dari pertemuan itu dengan wajib pajak, pemeriksa membuat berita acara hasil pertemuan. Nah, itu dalam proses pertemuan pertama antara pemeriksa dengan wajib pajak. Nah, selanjutnya dalam pemeriksaan ini kan pasti pemeriksa tentunya memerlukan data atau dokumen yang digunakan untuk menghitung untuk dapat menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak. Nah, itu dalam meminta dokumen ataupun wajib pajak meminjamkan dokumen, nah itu bisa dalam bentuk misalkan kalau disepakati wajib pajak bisa memberikan dalam bentuk soft copy misalkan scan soft file gitu. Ya untuk masa pandemi kayaknya itu lebih pas, lebih cocok gitu ya. Cuma perlu disampaikan juga bahwa wajib pajak harus membuat pernyataan bahwa soft copy itu misalnya sesuai dengan aslinya gitu. Jadi untuk dari segi aturan pemeriksaan, kewajiban wajib pajak memperlihatkan atau meminjamkan dokumen itu sudah dipenuhi. Nah, berikutnya nanti ada proses dalam tahap pengujian, berarti setelah data-data tadi, dokumen pendukungnya itu bukti catatan itu sudah diserahkan kepada pemeriksa. Nah, nanti pemeriksa membuat semacam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP. Nah, SPHP disampaikan kepada wajib pajak itu bisa secara langsung juga atau melalui faksimil atau melalui email. Nah, terus apa kewajiban wajib pajak selanjutnya setelah menerima SPHP? Wajib pajak harus memberikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Nah, tanggapan itu bisa dua ya, atau tiga mungkin. Yang pertama wajib pajak setuju. Yang kedua setuju seluruhnya. Yang kedua wajib pajak menyampaikan sanggahan. Sanggahannya bisa sebagian ataupun sanggahan seluruhnya. Nah, dalam proses tanggapan tertulis atas SPHP tersebut, wajib pajak harus menanggapinya dalam waktu 7 hari ke tim pemeriksa pajak. Ya tadi bisa melalui email ataupun melalui secara langsung gitu ya. Nah, terus dalam setelah proses tanggapan hasil pemeriksaan yang disampaikan ke pemeriksa, nah, maka tim pemeriksa harus mengundang untuk dilakukan pembahasan akhir kepada wajib pajak. Nah, itu mengundangnya itu berarti harus tatap muka berarti atau nah itu bisa pilihan Mbak. Jadi bisa untuk di masa pandemi ini bisa tatap muka langsung tentu dengan tadi menerapkan prokes ataupun yang kedua kesepakatan antara pemeriksa dengan wajib pajak misalnya melalui Zoom atau video conference. Cuma yang perlu diingatkan adalah ketika Zoom mungkin pihak DJP Direktorat Jenderal Pajak ataupun pemeriksa itu berfungsi sebagai host dan dia bisa
harus minta izin kepada wajib pajak bahwa kegiatan pembahasan akhir pemeriksaan ini akan direkam gitu ya. Dan wajib pajak harus menyetujuinya gitu kan. Jadi sebagai bukti atau dokumentasi bahwa kalau misalkan tadi tidak secara tatap muka, secara Zoom, itu sebagai bukti dokumentasi bahwa pembahasan akhir pemeriksaan telah dilaksanakan. Nah, dari proses pembahasan akhir, nanti kalau misalkan tidak ada perbedaan pendapat lagi, pemeriksa mengundang wajib pajak untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan. Ataupun ketika wajib pajak misalkan masih masih ada perbedaan pendapat, wajib pajak bisa mengajukan QE. Ya tata cara seperti tadi lah, dia mengajukan permohonan baik secara langsung ataupun melalui email ataupun fax email gitu ya ke kalau untuk pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP itu ke Kanwil, kalau pemeriksaan dilakukan oleh kantor pusat itu ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Nah, setelah proses QE maka wajib pajak itu opsi ya, kalau QE itu quality assurance opsi, dia bisa memanfaatkan itu atau enggak. Nah setelah dilakukan risalah pembahasan ya, di wajib pajak diundang untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir dan juga ikhtisar hasil pemeriksaan. Di situ dinyatakan bahwa poin-poin mana yang menjadi koreksi sesuai SPHP, pendapat wajib pajak, pendapat pemeriksa, apakah wajib pajak setuju atau tidak setuju gitu. Nah itu tahap akhir di pengujian, tapi sebelum melakukan laporan hasil pemeriksaan dan pemeriksa sebelum menerbitkan ketetapan pajak gitu. Nah jadi untuk mekanisme penandatangan berita acara hasil pemeriksaan itu sendiri ya dalam masa pandemi ini nanti ada opsi lah untuk wajib pajak, apakah dia mendatang langsung tanda tangan antara pemeriksa, wajib pajak atau wakil wajib pajaknya gitu ya, dan kepala UP2 gitu. Atau yang kedua mekanismenya apakah wajib pajak diberikan soft kopinya atau apa gitu ya, terus nanti dia tanda tangan diserahkan ke pemeriksa gitu, dikirim melalui pos gitu. Cuma itu harus didokumentasikan dengan baik oleh pemeriksa gitu, agar wajib pajak juga bisa mendapatkan hak-haknya dalam melakukan pemeriksaan gitu, Mbak. Jadi di sini wajib pajak juga diberikan informasi juga ya Pak terkait hak dan kewajiban yang dimiliki. Betul, iya. Mungkin itu tadi penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan di masa pandemi ya Pak. Jadi penyesuaiannya itu lebih ke arah fleksibilitas ya Pak ya. Jadi ya Pak. Tak biasa yang secara langsung ya, ini ada opsi untuk bisa dilakukan pembahasan secara video conference gitu kan. Tapi atas video conference itu ya berarti DJP ya dalam hal ini bertugas sebagai hostnya dan bisa melakukan atau izin ke wajib pajak bahwa kegiatan itu akan direkam gitu sebagai jadi bukti atau dokumentasi. Tidak menghalangi ya Pak ya? Tidak menghalangi masa pandemi. Jadi misalnya ada wajib pajak, saya lagi WFH Pak misalnya, tidak bisa datang ke kantor pajak, ya itu kita fasilitasi dengan adanya media Zoom itu. Cuma yang penting apa sih istilahnya, ada komunikasi atau pemberitahuan kepada pemeriksa. Jangan sampai misalkan wajib pajak tidak ada pemberitahuan atau apa, sehingga pada saat dilakukan undangan untuk pembahasan akhir wajib pajak tidak datang. Nah dan pemeriksa sebenarnya udah memberitahukan ke wajib pajak. Nah itu jadi wajib pajak bisa dianggap tidak hadir, namun pembahasan akhir dianggap telah dilakukan oleh pemeriksa gitu. Jadi tetap harus melakukan konfirmasi ya Pak ya? Betul. Mungkin wajib pajak di rumah perlu tahu nih Pak, apa aja sih hak dan kewajiban yang dimiliki saat dilakukan pemeriksaan? Ya, Mbak Lisa, untuk hak wajib pajak itu di PMK 17 ya atau 2013 yang sudah dirubah di PMK 184 tahun 2015 itu tentang tata cara pemeriksaan, telah diatur mengenai apa itu hak wajib pajak. Jadi hak wajib pajak dalam rangka pemeriksaan yaitu wajib pajak bisa meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan. Yang kedua itu hak wajib pajak juga bisa meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan. Terus
hak wajib pajak selanjutnya adalah wajib pajak dapat meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila terjadi perubahan susunan tim pemeriksa. Terus juga wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan dilakukan pemeriksaan tersebut. Terus berikutnya wajib pajak berhak untuk menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan wajib pajak juga berhak untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu dan yang telah ditentukan. Terus hak berikutnya adalah ketika wajib pajak dan pemeriksa terdapat hal dalam pembahasan akhir yang belum disepakati, maka wajib pajak itu berhak untuk mengajukan quality assurance ke tim quality assurance itu. Yang terakhir adalah hak wajib pajak itu, wajib pajak berhak memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui kuesioner pengisian pemeriksaan. Kurang lebih itu hak untuk wajib pajak ya, Maya. Selanjutnya kewajibannya. Oh iya, ada kewajibannya. Iya betul. Ya, jadi dapat saya jelaskan, selain wajib pajak memiliki hak terkait dengan pemeriksaan, juga wajib pajak memiliki kewajiban yang harus dilakukan terkait pemeriksaan. Yang pertama itu adalah wajib pajak harus memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan dokumen yang diminta oleh pemeriksa. Yang kedua, wajib pajak wajib memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses atau mengunduh data elektronik yang diperlukan. Terus juga wajib pajak wajib memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap atau patut diduga sebagai tempat penyimpanan buku, catatan atau dokumen. Nah, jika wajib pajak tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa, jadi mohon maaf ya, mungkin pemeriksa bisa mempergunakan kewenangan untuk melakukan penyegelan. Nah, kewajiban berikutnya terkait wajib pajak dalam rangka pemeriksaan yaitu wajib pajak wajib memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Selanjutnya dalam proses pemeriksaan kan pasti ada temuan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP. Nah, maka kewajiban wajib pajak ya harus menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP yang waktunya atau jangka waktu sudah ditentukan, yaitu 7 hari paling lambat, 7 hari kerja ya sejak diterimanya SPHP tersebut, dan dapat diperpanjang maksimal 3 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu jatuh tempo pengajuan tanggapan tertulis. Berikutnya, kewajiban wajib pajak juga harus memberikan keterangan lisan atau tertulis jika diperlukan oleh pemeriksa. Terus terkait pemeriksaan kantor, biasanya kan pemeriksa memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Nah, wajib pajak wajib memenuhi panggilan kewajibannya gitu untuk menghadiri pemeriksaan. Yang kurang lebihnya sih mungkin itu ya, Mbak, untuk kewajiban wajib pajak ya. Yang mudah-mudahan sih ketika saya jelaskan hak dan kewajiban wajib pajak menjadi terang dan tidak takut lagi lah terkait pemeriksaan, karena image-nya gitu kan mungkin betul. Wajib pajak pemeriksaan apa sih, saya mesti dampingin konsultan atau siapa itu nggak ngerti. Jadi mungkin dengan dijelaskan hak dan kewajiban perpajakan, wajib pajak bisa atau kawan pajak bisa lebih mengerti lagi gitu ya. Yang penting mungkin kooperatif aja ya. Kooperatif, betul, ada komunikasi antara pemeriksa dan wajib pajak gitu. Dan yang jelas sih tugas tim pemeriksa di sini ya pasti akan menjalankan ketentuan ataupun melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ya, Mbak Lisa gitu. Terima kasih, Pak. Iya. Baiklah, Pak. Mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan semua prosedurnya. Kemudian ada juga Bapak menjelaskan sebab-sebab seorang wajib pajak bisa dilakukan pemeriksaan, kemudian perbedaan prosedurnya juga ya, Pak ya. Semoga informasi yang telah Bapak berikan pada episode kali ini dapat bermanfaat bagi kawan pajak semuanya. Iya. Mungkin itu aja, Pak, pembahasan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol 5M. Dan yang paling penting nih, Pak, jangan lupa like dan subscribe YouTube KPP Pratama Curup, dan
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.